Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian madrasah ya Tafaqquh Filin, pembahasan tentang akidah ya, akidah lanjutan ya, pendalaman akidah. Kita bahas rincian dan hujah-hujahnya dengan panduan akidah al-wasithiyah ya, tentu dengan syarah penjelasan secara maqasid inti ya yang harus dibahas secara lebih mendalam, tema-tema tertentu, jadi tidak sebatas menjelaskan kata per kata dari matan, tapi membahas permasalahan-permasalahan pentingnya yang diambil dari berbagai kitab para ulama, khususnya banyak dari kitab-kitab para ulama yang jauh sebelum Ibnu Taimiyah ya. Jadi akidah salaf nih, akidah Ahlussunnah yaitu akidah salafus saleh bukan hanya diungkap oleh Ibnu Taimiyah ya, tapi oleh para ulama sebelum beliau itu banyak. Nah, makanya di sini kita masih melanjutkan eh, yang dibahas oleh Imam ya Abul Qasim ya Hibatullah Al-Lalakai ya, wafat tahun 418 Hijriah. Di abad kelima dalam kitab beliau yang cukup penting untuk mengetahui akidah Ahlussunnah, yaitu syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Para peserta sekalian ya harus punya ya kitab itu ya, minimal PDF-nya ya. Nah, kita membahas di mukadimahnya itu penting. Nah, kita beri judul Mailul ya, kholaf min ahlil kalam ya an tariqis salaf. Berbeloknya ya atau menyimpangnya ya kalangan kholaf belakangan itu dari para ahli kalam yang dikenal dan ahli kalam, yaitu dari metode ya atau manhaj ya akidah para salafus soleh. Sudah hampir setengahnya mungkin ya di pertemuan sebelumnya ya. Sekarang di PDF yang di-share ya itu yang judulnya Atam Masuk ya bi Akhirati Syarab, halaman 4 ya di sini bagian pertengahan ya. Jadi sebelumnya Al-Lalakai telah menjelaskan bagaimana kalangan holab ini menyimpang ya, berbelok ya dari akidah salaf ya dengan pengaruh filsafat, dengan bidor bil amsal ini ya, buat perumpamaan-perumpamaan. Jadi dari pengamatan terhadap makhluk ya, lalu kemudian itu dan itu pun dengan akal yang sangat terbatas ya, pengaruh filsafat ya Yunani ya, lalu dijadikan sebagai standar untuk menetapkan sifat Allah. Nah, ini kan akhirnya banyak hal-hal yang jelas di dalam nas itu jadi ditolak ya, bahkan ada yang menolak secara keseluruhan ya, kalau Allah punya sifat berarti sama dengan makhluk gitu. Jadi dengan bianwa ilmu hal wal haida anhuma bilqil wal qol gitu ya. Ya dengan kerancuan-kerancuan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini beliau menjelaskan juga ya sebab ya mereka menyimpang itu. Nah, di sini qaumun. Silakan dibaca.
qaumun lam yatadayyanu bimakrifati ayatin min kitabillahi fi tilawatin au diroyatin walam yatafakkaru fi makna ayatin fafassaruha au ta'awwaluha ala makna tibain min salafin au min salafin min solihi ulama il ummati illa ala ma ahdatsu min aroihimul hadisati walak barat Barat. walak barat aqdamuhum fi talabi sunnatin au arafu min syara'il islami mas'alatan fayu'addu Iya, Bayu Adu. fayu'addu ra'yu haula'i hikmatan wa ilman wa hujajan wa barohina wa yu'addu kitabullahi wa sunnatu rasulihi hasywan wa taqlidan wa hamalat ha Wa amalatuha. wa hamalatuha juhalan wa balhan dalika zulman wa udwanan wa tahakkuman wa tugyanan Ya, cuma ya, cukup dulu ya. Ya, jadi di sini Al-Lalakai rahimahullah beliau menyebutkan mereka kelompok ahli kalam itu kaumun ya adalah suatu kaum ya lam yatadayyanu ya tidak beragama ya bima'rifati ayatin min kitabillah dengan mengenal ya mengetahui ya ayat ya di dalam kitab Allah wa fi tilawatin baik dalam tilawahnya wa diroya dan dalam diroya dalam pemahamannya ya jadi kalau kita lihat ya secara jujur ya para ahli kalam itu mereka ya tidak beragama dengan mengetahui dengan memahami ayat dari kitab Allah jadi tidak menjadikannya sebagai tumpuan utama ya rujukan utama ya baik dalam tilawah ataupun dalam diroyahnya ya pemahamannya walam yatafakkaru dan mereka tidak memikirkan fi makna ayatin dalam makna ayat tidak memikirkan tidak mentadaburi ya ayat-ayat itu ya secara sungguh-sungguh ya secara benar ya fafassaruha ya lalu mereka menafsirkannya ya ala au ta'awwaluha ya atau takwil di sini maknanya ya adalah tafsir ya ala makna tiba'in min salafin min salihi ulama'il ummah ya di atas makna mengikuti dari salaf ya yang soleh ya dari ulama umat ya illa ala ma'ahdasu min aroihimul hadisati kecuali apa yang mereka ada-adakan dari pemikiran-pemikiran mereka yang baru yang diada-adakan gitu ya jadi mereka kemudian memahami ya ayat-ayat itu berusaha untuk menafsirkan menampilkannya itu bukan dengan mengikuti salafus saleh tadi itu makanya dikatakan ini berbelok ya menyimpang dari apa yang sudah dilakukan oleh para ulama salafus saleh ya tetapi memahami ayat-ayat itu ya dengan
berpijak kepada pemikiran-pemikiran mereka yang baru. Hmm. Ya, pemikiran-pemikiran mereka yang diada-adakan, yang bid'ah itu. Yaitu dari pengaruh filsafat itu. Hmm. Ya, dari pengaruh filsafat itu. Walakbarot akdabuhum fitolabi sunnah. Ya, kaki mereka itu tidak berdebu dalam Hmm. mencari sunnah. Ya, maksudnya mereka tidak dikenal orang yang bersungguh-sungguh untuk Hmm. apa namanya mencari hadis, mencari sunnah. Ya, betul-betul memikul ya sunnah itu. Jadi Hmm. mereka lebih mengagungkan tadi pemikiran-pemikiran ya yang diambil dari orang perorangan. Makanya kan kesehatan itu biasanya dicetuskan oleh orang per orang, Hmm. ya kan? Oleh yang sebelumnya sudah disebutkan ya tokoh-tokoh dari Mu'tazilah ya, Jahmiyah. Seperti yang sebelumnya itu Biroi Nazom ya, Nazom Al-Alab Al-Jubai. Nah, Al-Jubai ini kan apa ayah tirinya Abul Hasan Asy'ari ya sebelum Hmm. beliau bertobat ya, sebelum beliau rujuk. Ya, itu kan selama 40 tahun ya bersama ayah tirinya Al-Jubai ini. Ya, jadi di bawah pengaruh, di bawah naungan ya dari Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah yaitu Abu Hasan Asy'ari selama 40 tahun. Setelah itu kemudian beliau bertobat. Ya, jadi eh, apa namanya? Pemikiran-pemikiran yang menyimpang ini ya biasanya dicetuskan oleh orang ya, orang-orang ya perorangan. Ya, makanya disebut Jahmiyah ya karena dinisbatkan kepada Jaham bin Sofwan itu kan Hmm. orang. Kemudian dilanjutkan oleh Ja'ad bin Dirham ya. Atau oh, bukan Ja'ad bin Dirham itu apa gurunya ya. Hmm. Kemudian Mu'tazilah gitu ya. Orang-orang yang memisahkan diri yaitu Wasil ya bin bin Al-Ato ya dan yang lainnya. Jadi orang-orang ini ya mereka tidak dikenal sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari sunnah gitu ya. Au arafu min syara'il Islam mas'alatan atau mereka mengenal mengetahui dari syariat-syariat Islam ini suatu permasalahan. Ya, nah jadi para ahli kalam ini menyimpang dari manhaj ya, akidah salaf karena tadi penguasaan mereka itu sangat minim terhadap sunnah. Ya, termasuk nanti terhadap asar dari para salafus soleh. Sangat minim. Nah, sedangkan mereka lebih sibuk kepada tadi pemikiran-pemikiran, filsafat. Itu cukup menyibukkan gitu ya, seperti itu. Sehingga ya tanpa sadar mereka itu menyeleweng. Ya, walaupun kan misalnya mereka punya niat yang bagus untuk membela gitu ya kira Islam dengan akal, pikiran. Ya, tapi karena pemahaman terhadap syariat Islam terhadap sunnahnya itu minim, akhirnya tanpa sadar, ya mereka akhirnya menyeleweng bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Ya, terutama dalam masalah sifat-sifat Allah ya, termasuk dalam masalah takdir banyak ya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Fayu'adu ya ra'yu haula'i hikmatan. Ya, pemikiran mereka itu dianggap sebagai hikmah. Wa ilman ilmu wa hujajan wa barohin ya hujah-hujah dan argumen-argumen ya jadi ini jadi terbalik dan sedangkan wa yu'addu kitabullah dan kitab Allah ya Al-Quran wa sunnatul rasuli sunnah rasul itu dianggap haswan ya haswan tuh ya hal yang sepele ya hal yang pinggiran makanya kan ada nulis kitab itu hasyiah ya hawasi Oh. ya hawasi itu kan catatan pinggir jadi dia dianggap hal yang pinggiran Hmm. bukan hal yang utama yang penting
Makanya kan mereka sering menilai orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, kepada hadis. Ya sebagaimana yang ditunjuki ya secara jelas itu sebagai orang-orang hasyawiyah. Sampai sekarang ya, sampai sekarang. Ya para ahli kalam itu yang apa namanya mengagungkan akal mereka ya bukan kalau sebenarnya akal yang keliru juga ya logika yang keliru juga ya itu menilai orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang jelas zohir itu kan maksudnya yang jelas sesuatu yang jelas ditunjuki dari Quran dan Sunnah itu sebagai hasawiyah wa taklidan ya dianggap sebagai taklid padahal mereka justru mereka yang taklid kepada para tokoh mereka itu tidak kritis ya kepada hadis kepada Quran Sunnah kritis padahal itu petunjuknya jelas ya mereka kritik begitu ya sedangkan kepada para tokoh para imam mereka mereka mengikut saja. Ya kalau misalnya kalau ditetapkan tangan oh berarti bijisim itu kan apa namanya dari pemikiran mereka ya dari akal mereka yang seakan-akan itu menjadi kaidah yang nggak boleh dibantah gitu ya kan tidak kritis kepada doktrin-doktrin ya kaidah-kaidah yang mereka buat sendiri padahal sudah jelas dan nasnya itu sangat-sangat jelas sangat banyak menetapkan ya sifat Allah memiliki tangan wajah dan sebagainya dan itu tidak sama dengan makhluk ya tetapi mereka punya kaidah punya pemikiran bro berarti kalau wajah itu berarti jisim berarti otomatis makhluk nah itu kan kaidah itu tidak ada dasarnya dasarnya dari mana dari filsafat ya kan dari pemikiran mereka apa namanya bahwa jisim itu tersusun dari bagian-bagian ya jadi tidak boleh ya ada bagiannya gitu ya maka ditolaklah gitu ya sifat-sifat Allah yang jelas ya disebutkan di dalam nas itu ya yang eh, pengaruhnya tadi ya dari pemikiran filsafat itu ya sehingga orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang jelas yang zahir ya yang zahir itu maksudnya apa yang jelas. Kadang orang salah ya mengartikan zohir itu dianggapnya harfiah atau apa namanya letterlock gitu. Padahal zohir itu maksudnya yang jelas ditunjuki oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, pemahaman yang jelas. Makanya dia menjadi ijma ya salafus saleh itu berijma terhadap akidah itu. Ya, cuman karena mereka penguasaan pengetahuannya minim terhadap asar para salafus saleh dianggapnya tidak ijma. Dianggapnya salaf nggak begitu. Dianggapnya salaf tuh diam, nggak bicara apa-apa dalam masalah akidah. Lalu mereka merasa lebih pintar. Nah ini kelirunya. Padahal yang harus dilakukan adalah pelajari asar-asar dari para salafus soleh yang sangat banyak. Nah, di antaranya dalam kitab beliau ini Al-Laka ini itu banyak sekali dituangkan asar dari para salafus soleh. Itu mereka berbicara masalah akidah yang banyak. Nah, mereka itu nggak mau baca itu. Mengandalkan pemikiran doktrin-doktrin tadi itu ya doktrin masalah jisim doktrin masalah hudus dan sebagainya wahamalatuha dan para pemikulnya ya para pengembannya jualan wabalhan orang-orang bodoh ya orang-orang yang rendah ya zalika sebagai apa itu sebagai sikap zulman kezaliman wa udwanan ya, permusuhan wa tahakuman dan apa namanya penilaian yang tidak berdasar ya waktu gianan dan sebagai sewenang-wenang kesewenang-wenang atau melampaui batas ya yang lain silakan yang lain barangkali yang baca jadi Irfan
Ada yang mau baca? Baik, Ya, ada nggak? silakan. Ya, ya, yang mana set yang Berikutnya cuma takfir. 6. Bismillah. ثم تكفير المسلمين بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم قولهم من غير أن يتبين لهم خطأهم في كتاب أو سنة وإنما آه، و- وجه وجه Wajhu وجه وجه خطئهم عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم لنصرة جدالهم jadalihim. لنصرة جدالهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم فهو كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني Sani ya'id fihi. ثاني عطفه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق الحج آية 8 ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو. Ya, jawab dulu ya. Kemudian ya, pengkafiran mereka terhadap kaum muslimin dengan perkataan mereka. Nah, jadi kalau kita baca ya secara jujur dari kitab-kitab akidah ya, para ahli kalam baik yang belakangan, yang Mu'tazilah, ya Jahmiyah ataupun yang belakangan ya. Ya, yang apa pendahulu ya Mu'tazilah Jahmiyah atau belakangan ya Asy'ariyah Maturidiyah. Ya, kalau kita baca ya secara jujur mereka itu gampang dalam mengkafirkan sebetulnya. Ya takfir ya. Makanya kan misalnya mereka mengatakan ya tidak sah iman orang mukallid ya baca aja misalnya kitab-kitab As-Sanusi ya. Ya tidak sah itu iman mereka. Bahkan kan mewajibkan harus nazar. Mengenal Allah nazar itu apa maksudnya ya? Dengan doktrin-doktrin mereka itu dengan memahami apa itu jisi ya kaidah apa namanya yang tersusun dari jauhar dan sebagainya lalu atau tentang makulat ya kategori itu kan yang dibuat oleh Aristoteles ya jadi pemikiran-pemikiran filsafat nah itu nazar itu mereka harus mempelajari itu semua yang rumit yang banyak kontradiktif justru banyak menolak hal-hal yang jelas tadi yang zahir dari Quran dan Sunnah diwajibkan oleh mereka itu makanya ketika orang tidak mempelajari itu ya kan artinya dia tidak nazar tidak menggunakan pemikiran di dalam memahami akidah dianggap taklid nah tidak sah iman orang yang taklid itu kan takfir akhirnya mengkafirkan banyak kaum muslimin ya jadi keliru kalau misalnya oh ini orang Wahabi ini yang takfiri ya memang kita tidak menafikan tidak sedikit ya orang-orang yang menisbatkan diri pada Wahabi kepada Salafi yang bermudah-mudahan itu juga keliru di dalam mengkafirkan orang. Tetapi kalau kita mau jujur baca juga dari kalangan ahli kalam ini juga banyak ya pemahaman mereka yang takfiri, takfiri juga gitu ya. Jadi masalah takfiri bukan bukan apa satu kelompok ya, tapi ada di berbagai kelompok ya sama. Ya, makanya yang keliru ya kita katakan keliru, jangan kemudian keliru ditimpakan kepada semua kelompok, apa kepada satu kelompok saja. Ya, nah, di karangan para ahli kalam ini juga takfir ini seperti yang dikatakan oleh Al-Lalakai ini.
Idlah hujata indahum bitakfiril ummah, ya, di mana tidak ada hujah bagi mereka dalam mengkafirkan ummah. Jadi apa sih hujahnya mereka berani mengkafirkan umat? Illa mukhalafatuhum qaulahum, ya. Jadi alasan mereka mengkafirkan umat itu karena umat itu bertentangan dengan perkataan mereka. Ya, min ghairi an yatabayyana lahum khata'uhum. Ya, tanpa jelas, ya, bagi mereka kesalahan mereka fi kitabin au sunnah, ya, dalam kitab atau sunnah, tanpa ada kejelasan bahwa mereka bertentangan dengan Quran dan sunnah, ya. Umat ini nggak ada, ya. Wa inna muwajuhataim indahum iradum amanasobu. Ya hanya saja, ya hanyalah, ya, bentuk kekeliruan mereka di sisi mereka itu adalah mereka berpaling, ya, dari apa yang mereka tegakkan, ya, nasobu min aroihim linusrati jadalin, dari pemikiran-pemikiran mereka untuk membela perdebatan mereka, wa tarki tibaihim lima qalatim, dan tidak mengikuti mereka kepada perkataan mereka, wa istihsanihim lima zahibihim, ya, dan menganggap baik mereka, ya, bagi mazhab mereka. Nah, jadi mereka menghukumi kafir kepada orang lain itu karena tidak mau mengikuti pemikiran mereka, yang pemikiran mereka juga tidak jelas dasarnya dari Quran dan Sunnah. Ya kan, misalnya meyakini Allah di atas, ya, dan ditunjuk di atas, ya, itu kan langsung dituduh, ya, sebagai mujasim, ya, sebagai orang apa namanya, yang meyakini bahwa Allah bertempat begitu, ya, itu kan langsung dihukumi kafir, ya, oleh karangan yang ekstremisnya, walaupun ya tidak semua ekstremis, ya, itu ada juga yang, ya, tidak kafir cuman ahli bid'ah. Padahal dalam Quran itu jelas, ya, dalam ayatnya, dalam hadisnya jelas, ya, bahwa Allah itu memiliki sifat aliyu, Allah itu fauqa ibadi wa huwal qahiru fauqa ibadihi. Ya, Allah itu maha berkuasa di atas hamba-hambanya. Ya, Allah ar-Rahman alal arsy istawa. Itu kan dalilnya jelas Allah itu di atas. Nah, sekarang orang yang meyakini di atas mau dianggap sebagai ahli bid'ah bahkan kafir. Karena dianggapnya kalau Allah di atas itu, oh, berarti Allah bertempat. Ya, atas itu arah, arah itu tempat. Itu kan doktrin mereka, ya, yang sangat jelas sekali kekeliruannya. Itu kan doktrin mereka itu apa namanya, seakan-akan nggak bisa dibantah gitu. Ya, padahal kan yang namanya atas itu menunjukkan keberadaan, ya, bahwa antara Allah dan makhluk ini kan terpisah, ya kan. Allah dan makhluknya itu kan terpisah, dia punya zat sendiri kan. Makanya kan Imam Ahmad membantah pemahaman orang yang menolak Allah di atas itu, ya, dengan bertanya Allah itu apakah terpisah atau menyatu dari makhluk. Kan jawabannya kemungkinannya dua, atau bahkan Imam Ahmad itu mengatakan dalam kitabnya, ya, Arad ala Jahmiyah wa Zanadiqah, ketika Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan di dalam diri atau di luar dirinya, ya kan, ya, atau eh, menciptakan di luar diri lalu dimasukkan ke dalam dirinya. Jadi ada tiga pendapat, tidak mungkin ada yang lain, kata Imam Ahmad itu, ya kan. Kalau menciptakan makhluk di dalam dirinya itu kafir, berarti itu menganggap Allah menyatu dengan makhluk, makhluk menyatu dengan Allah, atau menciptakan di luar diri lalu dimasukkan ke dalam diri Allah juga adalah kekafiran. Ya, yang itu akidah ittihadiyah, ittihad dan al-hulul, hulul wal ittihad. Ya kan? Nah, maka tidak, kalau yang dua itu kafir,
Nah, hanya satu yang Ahlus Sunnah itu yaitu Allah menciptakan makhluk di luar dirinya. Jadi makhluk dan Allahnya kan terpisah. Nah, ketika makhluk dan Allah terpisah itu posisinya di mana? Nah, posisi Allah itu di atas makhluk. Jadi ketika disebut di atas makhluk, ya makhluk kan punya batas. Jadi tidak ada lagi makhluk. Bagaimana dikatakan Allah di atas itu bertempat? Kan makhluk punya batas. Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi arah itu nggak apa namanya. Ketika disebut di atas, oh berarti masih ada makhluk. Allah diliputi oleh makhluk yang enggak. Makhluk kan punya batas. Cara memahaminya kan begitu mudah sekali. Ya, nah oleh mereka itu nggak bisa. Ya kalau di atas berarti bertempat. Ya butuh kepada makhluk. Ini kan doktrin mereka itu seperti itu. Seakan-akan tidak bisa dibantah. Padahal sangat mudah sekali untuk dikritisi. Ya padahal tidak dalil dari Quran dan Sunnah itu nggak ada. Yang ada insya Allah di atas makhluk. Itu kan jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Jadi yang jelas dari Quran dan Sunnah ditolak ya mengikuti kepada pemikiran yang tidak jelas dasarnya. Ya, pemikiran yang tidak jelas dasarnya. Akhirnya mereka tentang konsep keberadaan Allah jadi nggak jelas. Ketika ditanya sampai hari ini kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya Allah itu terpisah atau menyatu dengan makhluk, mereka nggak bisa memastikan jawaban itu. Kan mereka mengatakan Allah nggak berpisah, nggak menyatu. Berarti nggak ada sesuatu itu tidak berpisah, tidak menyatu itu nggak ada. Kalau mengatakan Allah tidak berpisah dan tidak menyatu dengan makhluk, ya sama dengan mengatakan Allah tidak ada. Karena harus salah satunya. Kalau mengatakan Allah menyatu, nah itu berarti udah. Maka tidak ada lain bahwa Allah itu terpisah dari makhluk. Makanya perkataan para salafus soleh itu jelas ba'inun min khalqihi. Ini kan pernyataannya para salafus soleh. Nah inilah akidah salaf. Ba'inun min khalqihi. Silakan baca di kitab-kitab termasuk yang ala lakai ini. Ya ini menjadi ijma. Baik, Allah itu ba'inun terpisah dari makhluknya. Ya, termasuk yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya beliau tadi itu. Ya, jadi ini apa namanya para ahli kalam ini justru malah mengkafirkan umat karena tidak mengikuti pendapat mereka yang pendapat mereka sendiri nggak jelas dasarnya, bahkan bertentangan, gitu ya. Nah, ini sebagaimana kata Lalakai, fahuwa kama qala Allah azza wa jalla wa minan nas may yujadilu fillah bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang yang mendebat tentang Allah. Jadi hal-hal yang jelas di dalam Quran dan Sunnah yang menyebutkan tentang sifat Allah, mereka debat. Jika jelas di dalam Quran dan Sunnah Allah itu di atas makhluk, ya mereka mendebat dengan mengatakan oh, kalau di atas berarti bertempat, diliputi oleh makhluk. Itu kan mendebat hal-hal yang jelas. Ya tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang menerangi ya saniyat ini maksudnya adalah kesombongan. Ini apa namanya? Satu peribahasa ya yang maksudnya adalah kesombongan. Secara apa? Secara bahasa kan saniyat itu memalingkan apa lambungnya ya. Maksudnya adalah kesombongan liudillah. Jadi bersikap sombong angku ya liudillah ansabi untuk menyesatkan. Ini cukup cukup tegas sekali, cukup tegas ya apa yang dikatakan oleh Al-Laka ini. Ya untuk menyesatkan dari jalan Allah ya. Fidunya lahu fidunya baginya di dunia ini kehinaan wa nudzikuhu yaumal qiyamah adzabal hari. Dan kami akan membuat dia merasakan pada hari kiamat itu azab yang membakar. Jadi ancamannya hati-hati ya. Bisa masuk ke dalam ancaman dalam ayat ini. Ya, summa ma qadhafu bihil muslimin. Kemudian apa yang mereka tuduhkan kepada kaum muslimin minat takli dari taklul haswi tadi.
pinggiran, ya rendahan, ya. Nah ini ya ketika mereka menyangka bahwa para salafus soleh itu ketika berpegang kepada Quran, kepada yang zohir dari maksud yang jelas dari Quran, dianggap itu hanya taklid, ya tidak paham, tidak punya hujah akal. Nah inilah kelirunya mereka menganggap bahwa salafus soleh itu nggak paham, ya makanya dianggap tafwid makna, ya artinya tidak paham terhadap sifat-sifat Allah, ya kan? Atau tidak menggunakan hujah-hujah akal gitu, yakin aja. Nah ini kan bahkan tuduhan yang nggak sembarangan kepada salafus soleh sama saja dengan menganggap salafus itu bodoh. Di Quran ini, padahal di Quran kan sangat banyak sekali tentang sifat Allah. Ya, yang dianggap oleh mereka salaf itu diam, tidak paham. Akhirnya diserahkan aja kepada tafsir makna gitu. Sedangkan mereka merasa lebih paham. Mereka dengan saya enak yang mentakwilkan dan sebagainya. Ya kan? Nah, padahal ya salafus soleh itu ya memiliki pemahaman yang cukup sehingga mereka menetapkan mereka memiliki hujah-hujah akal juga yang digali yang sesuai dengan nas ya. Makanya baca kitab-kitab yang sudah ditulis ya diantaranya ini yang ditulis oleh Al-Lalakai ini gitu ya. Walau apa namanya kusifalahum ya an haqiqati madzahibi. Kalaulah disingkap tentang hakikat madhab mereka ya bagi mereka karat usuluhum mudlima ya pondasi mereka ya pondasi pemikiran mereka itu gelap warohumul muhdasah ya pendapat pemikiran mereka itu adalah hal-hal yang diada-adakan yang bid'ah wa qalihimul munkaro perkataan mereka itu mungkar kanat bitaklidi aliyak. Nah justru mereka lebih lebih layak disebut taklid. Ya taklidnya itu kepada para ahli filsafat Yunani ya kepada Aristoteles, kepada Plato. Ya wabi mantahaluha minarasy akhlak ya dan dengan apa yang mereka anut ya apa minal haswi dari hal pinggiran ya kebodohan justru mereka lebih layak lebih berhak mendapat itu. Jadi mereka menuduh orang yang berpegang teguh kepada sunnah ini sebagai taklid, sebagai hasawiyah, justru tuduhan itu lebih layak bagi mereka. Pada kenyataannya, idla isnada lahu fi tamadhubihi. Karena tidak ada sanad ya baginya dalam mazhab mereka ila syar'in sabi kepada syariat yang sebelumnya. Ya, itu sanadnya itu kepada orang-orang itu. Gitu ya. Wala isnada wala istinada lima yaz'amu min aqwali salafil ummah dan tidak ada ya penyandaran terhadap apa yang diklaimnya itu kepada perkataan salaful ummah ya bittifaqi mukhalifin au muwafiq ya, dengan kesepakatan yang menyelisih atau yang sepakat dengannya. Jadi tidak ada sandarannya ya kan kepada ulama salaf itu, salaful ummah itu. Nah, ini kan Al-Lalakai berbicara seperti ini ya adalah sesuai dengan fakta yang jelas ya, bukti-buktinya. Ya, bukan hanya sekedar klaim. Ya. Idfahru ala muhalifihi bihaqqihi. Ya, di mana kebanggaannya ya adalah terhadap orang-orang yang menyelisihinya ya dengan kecerdasannya wa istikhraji madzahibihi bi akli. Ya, menyimpulkan ya mazhabnya dengan akalnya wa fikrihi minad daqaiqi ya, dan pemikirannya dari hal-hal yang mendalam
wa naw lam yasbiqhu ila bid'atihi illa munafikun. Dan bahwa tidak ada yang mendahulunya kepada kebidaannya kecuali munafikun marikun. Munafik yang apa namanya? Yang terlempar jauh dari Islam, keluar dari Islam. Au mu'anidun li syariah, atau penentang terhadap syariah, musyaqikun, ya, yang menentang. Falaisa bihaqiqin min hadhihi usuluhu, ya, an ya'iba ala man taqallada kitab Allah wa sunnata rasulih. Maka tidak berhak, ya, orang yang pondasinya seperti ini, pondasinya itu tadi ya, dengan eh, ya, akal yang rendah, yang justru taklid kepada para pendahulunya yang justru munafik, yang kafir. Itu kan para filsafat, ya, ahli filsafat Cina itu kan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, landasan mereka itu yang seperti itu. Nah, ini tidak layak kata beliau untuk merendahkan orang yang taklid kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi bandingkan gitu orang yang taklid kepada tokoh-tokoh kafir, ya, munafik, dengan orang yang taklid dalam arti mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasul. Kalau orang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya sebenarnya tidak disebut taklid. Ya, itu justru ittiba, mengikuti. Ya, kalau taklid itu ya qabulu qaulin ghairi ma'sum. Ya, jadi menerima pendapat perkataan yang tidak maksum, itu baru taklid. Min ghairi ma'rifati dalilihi, ya, tanpa mengetahui dalilnya. Tapi kan Al-Quran dan Sunnah ini maksum. Ya, kalau qabul qauli maksum itu bukan taklid. Ya, dan juga ketika orang mengikuti, ya, menerima Al-Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu sudah mengandung hujah akal. Maka nanti akan dari pembahasan tersendiri ya nanti ya. Pembahasan berikutnya bahwa dalil-dalil Quran dan Sunnah itu sudah mengandung hujah akal. Karena kan Allah Rasulnya itu berbicara kepada manusia, ya, yang manusia itu kan punya akal. Ya, otomatis sudah ada logika di situ. Nah, cukuplah kita mempelajari logika-logika yang benar itu, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya nanti Ibnu Taimiyah ini banyak meluruskan mana hujah-hujah akal yang sesuai, mana yang tidak. Nah, para ahli kalam ini kan hujah-hujah akalnya banyak yang tidak sesuai. Seperti tadi mengkiaskan kepada makhluk, ya kan? Dia mengatakan, oh, tangan makhluk, anggota badan, ya, yang bisa terlepas gitu ya, bisa copot, ya, dari makhluk. Oh, ini berarti ini jisim. Nah, kalau Allah punya tangan, nah, dia menyamakan tuh dengan yang makhluk. Ya, kalau Allah punya tangan, oh, berarti Allah juga punya bagian-bagian, ya kan, yang bisa terpisah-pisah, ya, gitu. Jadi menyamakan, akhirnya menolak Allah punya tangan. Nah, itu dari mana? Kan dari mengkiaskan, dari menyamakan dengan makhluk. Itu keliru cara berpikir seperti itu. Logika seperti itu nggak benar. Ya, karena kan Allah sudah mengatakan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Nah, sehingga apa yang Allah sebut tentang sifat-sifatnya semuanya udah beda dengan makhluk. Ketika Allah punya tangan, ya, bal yadahu mabsutatan, gitu kan. Lima mana antas juga lima khalaqtu biyadaya. Itu kan Allah menyebut dua tangan Allah. Ya, maka tangan Allah itu berbeda dengan makhluk. Jangan disamakan. Ya, tidak bisa gara-gara melihat pada yang makhluk yang begini-begini lalu ditolak. Berarti dia menyamakan. Padahal tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Nggak usah ditolak.
ya kan? Nggak usah di apa namanya direka-reka, gitu. Ya. Nah, jadi logika yang benar itu kan justru misalnya banyak dalam ayat-ayat seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, makanya eh, apa namanya kita baca ya kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu bagaimana menjelaskan logika-logika ya yang selaras ya dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Misalnya di dalam Al-Quran itu banyak yang menggunakan hujah kias yang bisa digunakan itu dalam masalah akidah kias apa? Kiasul aula. Kalau tadi kan kias syabah gitu ya, penyerupaan, kias tamzil. Nah, itu nggak bisa diterapkan dalam masalah akidah, dalam masalah sifat Allah. Yang bisa diterapkan itu misalnya kiasul aula, ya, bahwa Allah itu lebih utama. Ya, jadi kalau ada kesempurnaan pada makhluk, ya nah maka Allah lebih berhak terhadap kesempurnaan itu. Itu kan di Quran tuh banyak dalil kiasul aula itu dan Ibnu Taimiyah sudah banyak memberi contoh dalam kitabnya. Ya, termasuk juga para salafus saleh Imam Ahmad dalam kitab Ar-Rad ya ala zana di Kawal Jamiyah itu juga menggunakan kiasul aula. Kan ketika menerangkan bahwa Allah itu terpisah dari makhluk dan Allah itu dekat mengetahui ya dekat dengan makhluk mengetahui makhluk itu kan tidak harus ada di dalam makhluk tidak harus menyatu dengan makhluk itu kan Imam Ahmad memberikan kias tapi kiasnya kiasul aula seperti apa namanya ada gelas ya yang bening gitu ya. Kan ada air misalnya di dalamnya itu kan kita ya manusia itu melihat misalnya di dalam gelas itu ada apa gitu ya ada benda apa kita kan bisa tahu dengan pandangan itu dari luar nggak harus masuk ke dalam gelas sama juga kayak orang yang buat rumah misalnya rumahnya itu transparan kan dia bisa mengetahui semua ada yang ada di dalam rumah itu tanpa harus masuk ke dalam rumah nah begitu juga Allah mengetahui semua makhluknya tanpa harus masuk ke dalam makhluk itu nah Imam Ahmad itu membuat perumpamaan nah itu namanya kiasul aula bukan berarti menyamakan dengan makhluk tapi sesuatu yang sempurna pada makhluk ya Allah lebih berhak lagi dan memiliki sifat yang lebih tinggi lagi walahul masalul a'la ya jadi logika yang benar hujah-hujah yang benar ini sudah ada dalam Quran dalam perkataan para salafus soleh nah para ahli kalam ini justru punya logika yang berbeda yang justru keliru gitu ya dalam berhujah ya dengan makhluk untuk keberadaan ya Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya dalil hudus itu kan dalil hudusnya para ahli kalam itu keliru. Ya, lalu dalil hudus yang benar itu yang seperti apa? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Berpegang kepada akidah salaf ya termasuk Ibnu Taimiyah itu kan banyak menjelaskan tentang bagaimana sih dalil tentang keberadaan Allah ya apa dengan hudusnya makhluk ini ya cukup dengan pengamatan melihat ya bahwa makhluk itu kan ada awalannya kita melihat ya ada kelahiran ya, ada yang muncul gitu lalu kemudian ada masa akhirnya ya meninggalnya itu berarti kan hudus pada makhluk jadi hudus itu kan sesuatu yang tercipta ada sebelumnya tidak ada nah itu kan setiap makhluk itu sudah apa dengan pengamatan itu bisa diketahui bahwa ini modus artinya sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada dengan tercipta kan gitu nah itu menunjukkan bahwa ada Allah gitu ya ada Tuhan yang menciptakan
yang menciptakan dan mematikan. Jadi dengan pengamatan terhadap makhluk yang ada di alam ini sudah cukup. Nah, maka para ahli kalam ini kan kemudian tidak seperti itu dari hudus mereka. Ya, mereka kemudian meneliti bahwa hudus yang membuat makhluk ini hudus ini apa gitu. Ya, jadi tidak mencukupkan itu. Oh, berarti membuat hudus itu kan adanya perubahan, berubah-ubah. Ya kan, adanya berubah-ubah ya. Nah, padahal sesuatu makhluk itu diciptakan bukan karena berubahnya, ya bukan apa namanya karena adanya perubahan-perubahan, ya. Sehingga akhirnya mereka mengatakan inilah gitu ya, tagoyur ini ya. Gitu ya, berubah-ubah ini ya yang menjadi sifat bagi hudusnya makhluk itu, dan akhirnya itu menjadi sebab mereka menolak ya Allah memiliki perbuatan, ya, dan mereka memahami dengan pemahaman yang lain terhadap perbuatan Allah ini, ya kan. Nah, ya padahal perbuatan Allah, ya Allah kula yaumin huwa fi sya'an, ya dalam kesibukan hari ini menciptakan apa, ya, mematikan apa kan, memberi rezeki dan sebagainya. Setiap satu Allah melakukan perbuatan. Nah, itu dipahami, oh itu kan berubah-ubah berarti. Ya kan? Nah, makanya mereka menolak itu. Ya, lalu bagaimana perbuatan Allah kalau begitu? Ya, ya mereka memahami, oh itu zaman azali, qadim. Ya, sehingga Allah itu jadi statis, nggak boleh dinamis. Padahal yang namanya memiliki perbuatan itu kan dinamis. Ya, bukan berarti ada misalnya penambahan terhadap kekuasaan Allah, penambahan terhadap ilmu, tidak gitu. Allah kan sudah semua sempurna, tidak perlu butuh tambahan ilmu, tidak perlu butuh tambahan kekuasaan, tidak. Cuman kan di dalam melakukan perbuatan, di dalam merealisasikan penciptaannya itu kan ada jedanya gitu. Gitu ya, nggak hanya sekaligus. Ya, nah mereka itu kan para ahli kalam akhirnya berpikir, oh, berarti perbuatan Allah itu sekaligus saja begitu, sekali gitu, di zaman azali, lalu sekarang ngapain gitu. Berarti Allah tidak berbuat apa-apa dong, karena ibaratnya semua itu jadi berjalan sendiri. Ya, kalau kalau berjalan sendiri, lalu apa peran Allah gitu. Nah, ini kan panjang sebenarnya, nanti pembahasan lebih panjangnya itu panjang dalam masalah hudus. Jadi mereka punya pemikiran-pemikiran ya yang justru keliru di dalam masalah hudusnya makhluk, gitu ya. Nah, jadi mereka tidak layak ya untuk menuduh ya orang-orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah itu sebagai orang-orang yang taklid. Justru mereka sendiri yang taklid. Ya, waqtada bihima, dan mengikuti kedua adaan lahuma, dan bersungguh-sungguh ya kepada keduanya. Wasta selama kami, dan berserah diri kepada hukum-hukum yang ada di dalam keduanya. Walam yata'anu alaihima, walam apa? Walam ya'tarid, tidak memprotes terhadap keduanya, bidonin ya dengan dugaan, akhorusin ya, atau dengan kedustaan, wastihala wastihala an yata'ana alaih, dan mustahil untuk apa namanya menuduh ya ada kekurangan pada adanya. Di anna bi ijma'il muslimin annahu ala tariqil haqq wa haqqi aqwamu. Ya, karena menurut ijma kaum muslimin bahwa
orang tadi itu yang mengikuti Quran dan Sunnah itu adalah di atas jalan kebenaran ya aqwamu yang lebih lurus yang lebih tegak. Wa ila sabili rasyad dan kepada jalan petunjuk ahda dia lebih mendapat petunjuk wa alamu dan lebih mengetahui wa binur itibai as'adu dan dia dengan cahaya mengikuti ya lebih mendapat kebahagiaan. Wa min zulmatil ibtida'i wa takallufil ihtirai ab'adu wa aslam. Ya, dan dari kegelapan bid'ah ya, perbuatan bid'ah dan memaksakan untuk mengada-adakan ya ab'adu lebih jauh wa aslam lebih selamat minalladzi la yumkinuhu tamasuku bi kitabillahi illa mutawilan daripada orang yang tidak eh, ya tidak mampu ya untuk berpegang teguh kepada kitab Allah kecuali dia dengan mentakwilkan tadi. Ya, jadi tadi ya mencari-cari ya celah untuk mengalihkan hal-hal yang jelas yang ditunjuki dari Quran dan Sunnah itu yang disesuaikan dengan pemikiran mereka. Ya, wala tisam bisunati Rasulillah munkiro dan tidak berpegang kepada sunnah Rasul kecuali mengingkari au muta'ajiban atau merasa heran. Makanya kan mereka ketika mendengar ya sunnah-sunnah Rasul yang menjelaskan tentang Allah yang itu menurut mereka adalah jisim, menjisimkan Allah, mereka itu tidak senang gitu mendengar hadis-hadis. Ya kan, misalnya hadis yang menyebutkan Allah meletakkan bumi di satu jari Allah, meletakkan langit di satu jari, meletakkan ini di jari yang lain. Yang jelas hadis itu sahih dan jelas menyebutkan bahwa Allah memiliki jari, itu mereka nggak senang, mereka wah ini jisim gitu ya. Dianggapnya oh ini menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mereka mengkiaskan tadi itu. Ya, mengkiaskan jari itu dengan jari manusia misalnya. Punya jari-jari gitu ya. Ini berarti ini organ tubuh ya, punya bagian-bagian. Nah, kalau Allah punya jari, berarti sama dong dengan manusia. Ya, mereka menolak. Nah, itulah. Jadi penolakan mereka itu diawali dengan menyamakan dengan makhluk, mengkiaskan kepada makhluk. Padahal Allah sudah mengatakan di awal Allah tidak sama dengan makhluk. Ya sudah, apapun yang Allah sifatkan tentang dirinya, itu semua beda dengan makhluk, nggak usah ditolak. Ketika disebut dalam hadis yang sahih Allah punya jari ya sudah. Ngapain harus kemudian ditolak, dicari-cari, oh ini bukan jari beneran, ini jari ya. Maksudnya begini, itu kan memaksakan diri, nggak ada dalil yang membenarkan takwil mereka. Itu hanya anggapan saja. Anggapan kalau Allah ditetapkan punya jari berarti itu sama dengan makhluk, lalu ditakwilkan. Jadi nggak ada dalil yang jelas dari nas untuk mendukung takwil pengalihan mana itu nggak ada. Kan padahal takwil itu mereka sendiri mengakui harus ada dalil. Dalilnya anggapan, sedangkan anggapannya juga lemah. Gitu ya. Walantisa bila sahabat wa tabi'in dan tidak menisbatkan diri kepada para sahabat tabi'in salafus sholihin ya illa mutamaskhiran mustazian kecuali terhadap para salafus sholih itu mereka malah mengolok-olok merendahkan dan mengolok-olok karena tadi dianggap salaf nggak punya pemahaman yang mendalam tidak punya hujah-hujah akal logika sehingga mereka ambil dari para filsafat itu dianggap oh ini pemikir ya ini punya akal yang hebat. Nah itu kan sama saja dengan merendahkan dengan mengatakan bahwa salaf itu takwid makna ya nggak bicara itu kan sama dengan menganggap bahwa salaf itu nggak paham berarti bodoh. Jadi sama dengan menganggap para salaf itu sih bodoh mereka lebih pintar karena punya hujah akal. Ya, la syai'a indahu illa madgul batiri wa takadzubi 'ala Allah. Tidak ada ya pada dirinya itu kecuali mengunyah kebatilan
dan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, wassalihin dan orang-orang soleh, ya min ibadihi daripada hamba. Maka ini lebih ini lagi ya beliau. Wa inna madinuhu dajjaj wal bakbak wasiyah wal laklak karena bada kina al haya'i wara'ahu. Ya, agama mereka itu ya tidak lain ya adalah keributan, ya dojaj ya keributan, wal bakbak yaitu ocehan, ya usia ya teriakan dan celotehan. Karena mereka senangnya berdebat, ya berdebat menggunakan doktrin-doktrin logika mereka. Ya, qad nabadha qina'ul haya'i wara'ahu. Ya, ia telah melemparkan selubung rasa malunya. Kina ini maf'ul berarti ya, kina haya'i. Melemparkan selubung rasa malunya. Ya, wa adro'a sirbala safahi fajtabahu. Ya, dia memakai mengenakan pakaian kebodohan. Ya, menyingkapkan kepalanya dengan kebejatan dan memikul dosa-dosanya serta dosa orang-orang yang ia sesatkan tanpa ilmu. Ya, jadi wakasyafa bil hilayati ra'sahu wa tahammala awzarahu wa awzara man adallahu bighairi ilmin. Ya, jadi dia bakal memikul orang-orang yang telah dia sesatkan. Berapa banyak orang yang terpengaruh dengan syubhat mereka. Ya, alasa ama yazirun. Ya, sungguh buruk apa yang telah mereka pikul. Ya, dan di sini Al-Laki mengutip lagi ayat ya. Fahuwa kama qala Allah Ta'ala. Nah, dia itu sebagaimana yang Allah firmankan, wa qala alladziina kafaru alladziina amanu tabi'u sabilana walinahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in innahum lakadzibun la ya'malana qalahum wa asqalam ma asqalihim wa la yus'alanna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Ya, ini orang-orang yang paham terhadap Al-Quran kan ketika berdalil itu cocok gitu ya. Ya, jadi kata Al-Lalakai perumpamaan mereka itu seperti ya orang-orang kafir ini yang disebut di dalam ayat ini, dan orang-orang kafir itu berkata kepada orang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul ya kekeliruan kalian. Jadi siap gitu ya. Wa ma padahal mereka tidak memikul ya kesalahan mereka sedikit pun, mereka itu berdusta. Maka kami akan pikulkan ya beban mereka dan beban orang-orang ya apa namanya bersama dengan beban mereka, dan mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat terhadap apa yang mereka dustakan. Ini cukup panjang ya, masih panjang penjelasannya. Bahwa fi qaidil Islam wa sadi ahli an sabilihi wa nabdi adil haqqi bil alqabi annahum mujbiroh. Ya, dan dia dalam membuat tipu daya ya terhadap Islam dan menghalangi ya pemeluknya dari jalannya, ya, dan menuduh ya orang yang berpegang kepada kebenaran dengan lakob ya, dengan sebutan-sebutan bahwa mereka itu mujbiroh ya, jabariyah ya, ini nanti berkaitan dengan masalah takdir
dianggapnya Ahlussunnah itu Jabariyah, padahal beda antara Ahlussunnah dan Jabariyah. Karena mereka Qadariyah kan menolak takdir. Waram yuril fadli min Ahlussunnah dan menuduh ya orang yang memiliki kemuliaan dari Ahlussunnah bikilati basiroh ya dengan sedikitnya basiroh wa tasni indal juhari bil batil. Ya dan eh, apa namanya eh, ya mencela ya di sisi orang-orang bodoh dengan kebatin wata di alal apa kiwami bihukukillah atau qawam dan memusuhi ya, orang-orang yang menegakkan ya hak Allah wadzabina an sunnati wadi dan membela sunnah dan agamanya fahum kullama auqadu naron liharbi auliyai atfa'ahallahu ya dan mereka setiap kali memadamkan bukan memadamkan menyalakan api untuk memerangi para wali ya para kekasih Allah maka Allah memadamkannya wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sumaino min hinin hadasat hadhil ara'ul mukhtalifatu fi Islam. Kemudian dari saat muncul pemikiran yang beragam ini di dalam Islam ya hal-hal yang diada-adakan ini wa zaharat hadhil bidah dan nampak kebidahan ini min qadimil ayam dari masa terdahulu ya wa fasyad fi khasatin nasi wal awam dan tersebar ya pada kalangan manusia yang khusus dan juga umum wa usribat qulubuhum hubbuha dan hati mereka apa namanya disusupi ya kecintaan terhadapnya terhadap kebidahan itu ya karena syubhatnya yang luar biasa atahwasamu fiha bizamihim hingga mereka berselisih padanya ya dengan apa klaim mereka tadayunan atau taharujan minal asar ya, sebagai bentuk beragama ya atau taharujan minal asar ya menghindari dari asar ya dari asar-asar. Lam tari da'watum min tasad fi asrati min madar Islam mutawaliyah wal amkan an takuna bainal muslimin aliyah au maqalatul Islam zahira. Nah, awalnya memang apa namanya masih lemah ya sedangkan cahaya Islam ini masih kuat. Ya, jadi lam taro dakwah kamu tidak melihat dakwah mereka itu tersebar dalam apa dari mimbar-mimbar Islam mutawaliyah ya yang berturut-turut walamkan antakuna dan tidak mampu kalimat mereka menjadi tinggi di antara kaum muslimin atau perkataan mereka nampak dalam Islam bal karat dahidah wadi'ah mahjuro ya tetapi dia itu hancur ya apa namanya rendah dan ditinggalkan. Wa kalimatu ahli sunnah zahiru ana sedangkan kalimat ahli sunnah itu nampak wa madzhabimu kasyamsi nairo. Madzhab mereka seperti matahari ya yang menyinari. Wa nasbul haqi zahiru ya tegaknya kebenaran itu menjadi subur ya wa alamun binasri masyurah tokoh-tokohnya ya tokoh-tokoh ahli sunnah ini terkenal wa adawa bil qawmi makfuro
ya, dan musuh-musuhnya yaitu bisa dikalahkan ya. Yantiku bimafakhiriha ala awadil manabir, yang berbicara ya dengan kebanggaan terhadap sunnah itu di atas apa namanya, kayu-kayu mimbar ya. Waktu dawan mana kibuha, dan ditulis ya di kodifikasi manakibnya, keutamaan dalam kitab-kitab dan buku-buku ya. Wadafati watus tabu bihal khutab, waktu tamu, dan khutbah-khutbah itu dimulai dengannya dan diakhiri dengannya ya, dengan keutamaan para apa ahli sunnah itu. Wa yafsilu biha bainal haqi, dan memisahkan antara kehak dan kebatin, wa yahkum, dan apa dihukumi, wa yuhkamu. Wa tuqadu alaihal majalis wa tubram ya, wa tadhhar alal karasi wa tudarasu wa tu'allamu. Nah, jadi ini menceritakan Al-Lalaka'i ini bahwa awal mula kemunculan bidah ini sangat kecil ya, kemudian dikalahkan oleh tokoh-tokoh ya, khususnya para salafus soleh itu yang masih kuat ya di dalam memegang teguh sunnah, sehingga kebidahan itu kecil gitu, redup, tidak besar gitu ya. Sedangkan para ulama sunnah itu ya mereka kuat ya, besar ya, terus disebut-sebut keutamaannya. Makanya para ahli kalam belakangan itu tetap mereka kan memuliakan alus saleh apa salafus saleh, nggak mungkin secara terang-terangan juga kan mereka apa menentang ini. Makanya diklaim lah bahwa oh ini nggak bertentangan dengan salaf gitu. Karena kalau mereka terang-terangan bertentangan ya apa namanya ya, mereka nggak akan kuat gitu kan menyaingi keutamaan para ulama sunnah salafus saleh itu. Ya, walaupun pada hakikatnya ketika mereka misalnya tadi ya dengan akidah-akidah mereka kalau ya, kalau mau disingkap gitu ya, hakikatnya kan mereka sebenarnya ya konsekuensinya ya mereka harus menuduh Imam Ahmad ya, itu berarti mujasim ya, menjisimkan Allah, karena kan jelas Imam Ahmad tadi secara jelas mengatakan Allah di atas ya, dan sebagainya. Termasuk juga misalnya Imam Ahmad menyebut Allah di atas arsy itu bihadin, dengan had, dengan batasan. Nah ini kan ketika mengatakan bihadin ya, itu oleh para ahli kalam disebut wah ini mujasim. Padahal dalam pernyataan Imam Ahmad itu ada jelas ya bihadin. Dengan batas itu menunjukkan tadi ada batas, makhluk itu punya batas. Sehingga ketika ketika sampai pada batasan itu ya udah nggak ada makhluk lagi ya, di atasnya adalah Allah, zat Allah. Nah itu kan makna bihadin menurut Imam Ahmad. Nah sedangkan para ahli kalam itu menyebut bahwa kalau mengatakan bihadin berarti mujasim. Ya jelas dong menuduh Imam Ahmad mujasim, cuman mereka nggak mau tuh terang-terang. Karena kalau kalau menuduh Imam Ahmad mujasim itu terlalu berat, sehingga ditimpakanlah kepada Ibnu Taimiyah ya kan, kepada ulama-ulama yang bukan salaf gitu ya, kepada Ibnu Qudama, kepada makanya kan jelas tuh tokoh Asy'ari sekarang ya, eh, Said Paudah itu kan terang-terangan mengatakan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudama ya, siapa Qadhi Abu Ya'la ya, itu semuanya mujasim. Padahal kalau konsisten ya harus juga menuduh Imam Ahmad, Imam Malik, ya Imam Syafi'i itu mujasim. Ya, itu kepala salafus soleh mujasim juga. Misalnya Abdullah bin Mubarak ya juga sama, punya perkataan yang sama ya,
Ishaq bin Rahawi, itu para ulama salaf itu tabiut tabiin mengatakan juga sama Allah bihadin dengan adanya batasan. Ya, nah yang baru itu yang muncul berani itu sekarang baru sampai ke Abdullah bin Imam Ahmad. Abdullah anaknya Imam Ahmad, nah itu disebut Mujasim. Ya kalau mau jujur ya udah naik aja Imam Ahmad katakan. Nah, cuman mereka nggak mau tuh terang-terangan. Karena berat kalau langsung terang-terangan dengan salah. Padahal konsekuensinya, kenyataannya ya harus kalau konsisten dengan kaidah yang mereka gunakan, ya semua tuh salah besar itu menjasim semuanya. Gitu ya. Jadi awal-awalnya redup, tapi kemudian kata, nah ini ya, kenapa kok para ahli kalam ini jadi menjadi banyak pengikutnya? Nah, ini ya, ada satu paragraf lagi. Wa maqalatu ahlil bid'ati lam tadhad illa bisultanin ghairi. Ya, perkataan ahli bidah itu tidak nampak kecuali dengan penguasa yang memaksa. Makanya kan kenapa kemudian Mu'tazilah ya Jahmiyah ini menjadi banyak pengikutnya, yaitu di kekhalifahan Abbasiyah itu. Makanya di masa Imam Ahmad itu menghadapi penguasa yang memaksakan kebid'ahan. Ya, kebid'ahan yang mengatakan Quran itu makhluk, Mu'tazilah, termasuk juga ada kalangan Jahmiyah dan sebagainya. Nah, disitulah Imam Ahmad, makanya Imam Ahmad disebut imamnya Ahlussunnah karena beliau menghadapi pemaksaan ya dari penguasa itu, dari Al-Ma'mun ya dan seterusnya sampai disiksa ya dengan sangat luar biasa. Nah, itu kan mempertahankan akidah Ahlussunnah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Nah, dengan mempertahankan itu saja kan berarti jelas Imam Ahmad dan juga para ulama salafus itu paham terhadap akidah itu menggunakan hujah-hujah akal. Ya, menggunakan hujah-hujah akal yang disimpulkan dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Ya kan, nah, para ahli kalam itu kemudian apa namanya menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah, itu kan dari mana mereka berkesimpulan bahwa Al-Quran itu makhluk itu tadi dengan doktrin hudus tadi itu. Karena Quran itu kan perkataan, firman. Nah, yang namanya perkataan itu kan ada awalan, ada akhiran. Nah, sedangkan hudus itu tadi nggak boleh berubah kan, nggak boleh ada rentang. Kan yang namanya berbicara, ya kita ketika membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kan ada awalan, ada akhiran, ada rentang gitu, ada runut, ini huruf pertama, huruf kedua, kan gitu. Ya kan, nah itu berarti ada rentangnya. Ya, ada runutannya. Nah, itu ditolak sesuatu yang punya runtunan tadi karena doktrin teori hudus tadi itu makhluk. Makanya terang-terangan Al-Quran ini makhluk karena dia kan perkataan. Ada awal ada akhiran. Makanya dikatakan makhluk Quran itu kan bukan firman Allah sehingga Allah menciptakan Quran gitu. Menciptakan perkataan berarti mereka menolak Allah punya sifat bicara walaupun nanti bicaranya itu enggak begitu, bicaranya itu azali, nggak punya rentang. Nah, sebenarnya ini diikuti juga oleh ahli kalam setelahnya. Ya, Asy'ariyah, Maturidiyah juga punya bagian mengikuti konsep ini karena mereka menggunakan doktrin hudus tadi itu. Selama menggunakan doktrin yang sama hudus ya nanti ada kesamaan gitu. Walaupun mereka punya konsep baru namanya kalam nafsi. Jadi firman Allah itu hanya nafsi saja, bukan lafzi. Sehingga
tetap meyakini bahwa secara lafzinya makhluk. Makanya mereka mengatakan firman Allah, Quran tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Nah, sedangkan kan yang diterima wahyu itu nggak ada huruf, ada suaranya, ada bunyinya, ada lafadznya. Lalu siapa yang membuat lafadznya kalau bukan dari Allah? Nah, disitulah mereka mengada-adakan. Gitu ya. Jadi Imam Ahmad menghadapi apa namanya kesenangan dari penguasa ya pada saat itu. Ya, sehingga mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Jadi kebedaan ini bisa tersebar. Itu adalah dengan kekuasaan. Atau bisyaitonin mu'anidin fajirin, atau dengan setan yang penentang yang fajir yudirun nas khufiyan bibid'atihi, yang menyesatkan manusia secara sembunyi-sembunyi dengan kebidaan, au yakharu dzalika bisayfihi, atau memaksa dengan pedangnya, wasautihi, dan cambuknya, au yastamil ya qalbahu bimalihi, atau membuat condong hatinya itu dengan harta. Jadi ini cara-cara menyesatkan itu ya, dengan siksaan. Kalau tadi ada paksaan dari penguasa, dengan siksaan dan dengan iming-iming harta, ya kan? Makanya ya ada bantuan-bantuan harta besar gitu. Sehingga orang mau tidak mau mengikutinya ya. Himyatan li bid'ati, untuk menjaga kebid'ahan, wadzaban an dhalalati, dan membela kesesatan, liru di muslimin ala qabib, ya agar mengembalikan manusia itu ke belakang, membuat mereka murtad dari agamanya. Wa yubtinahum an adiyani, mendatangkan fitnah kepada mereka dari agama mereka. Ba'da an istajabu lillahi wa rasul tawan wa karhan, setelah mereka itu memenuhi Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan senang ya ataupun terpaksa ya. Wadakhalu fi dinihima rogbatan aw qahron hatta kamulati dawa wastaqarati syariat. Ya, dan mereka masuk ya ke dalam agama keduanya, ini agama Allah dan Rasulnya, ada baik dengan sukarela ya atau terpaksa, sehingga menjadi sempurnalah dakwah dan menjadi tegaklah syariat. Ya, jadi ini awal mulanya tadi itu ya, kecil ya, tapi kemudian besar itu dengan kekuasaan ya, yang adanya kekuasaan. Baik, sekalian, ini masih panjang ya, masih beliau bercerita. Ini kemudian awal mula ya, nanti bercerita tentang awal mula kemunculan kesesatan ya. Itu dimulai dari penyimpangan dalam masalah takdir, kemudian nanti penolakan terhadap sifat-sifat Allah. Ya, jadi ini penting ya untuk kita baca ya, kita pahami ya mukadimah yang disampaikan oleh Al-Lalakai ini ya. Jadi kita bahas dalam apa namanya, rangkaian kita membahas Matan Akidah Wasithiyah ini ya. Jadi memang untuk lebih memperluas pemahaman kita. Allah alam bisawab ya, kalau ada yang ditanyakan, ya kan? Ya, kalau tidak ada ya kita cukupkan ya, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.